Makanya tanggung jawab statistik di sepak bola itu lebih sulit dipertanggungjawabkan daripada di olahraga-olahraga individual lain atau olahraga tim lain yang lebih individual gitu. Mereka sebelumnya di Bandung, sekarang di Jakarta. Tapi Mm-mm. sebelum mereka pindah ke Bandung, Hmm? mereka sempat pindah ke Jalan Jakarta di Bandung namanya. Jadi kayak transisi gitu, mau pindah dari Bandung ke Jakarta. Kalau ada kiamat, kita tahu kiamat, Hmm? orang-orang kayak gue ini nggak akan jadi yang orang penting sih. Yang orang penting tuh Hmm. kayak dokter, bahkan kuli bangunan tuh penting gitu. Mm-mm. Pemain bola tuh gak penting. Ngapain Iya. lo main bola mau kiamat gitu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Brahms FC, toko bar football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan kayaknya episode ini akan beda banget gitu ya. Karena kalau biasanya kita ngebahas sepak bola dari klub gitu ya, ada apa namanya bintang tamu yang punya ketertarikan dengan klub ini, punya ketertarikan dengan klub itu dan sebagainya. Nah, tapi malam ini atau di episode ini tuh akan sangat beda gitu ya, karena kita mau bahas literally sisi lainnya gitu ya, dari apa yang terjadi di atas lapangan gitu ya. Karena salah satu mungkin yang menjadikan kayaknya sepak bola hari ini tuh banyak pembahasannya gitu, selain soal taktik itu adalah apa yang kita kenal hari ini sebagai sport science gitu ya, di mana banyak aspek-aspek science yang kemudian meliputi dalam sepak bola. Yang tadinya sepak bola tuh mungkin cuma permainan yang dimainin kalau lagi libur aja gitu ya, seperti kalau berdasarkan apa yang saya baca di beberapa artikel gitu ya. Hari ini jadi sebuah olahraga yang kompleks banget gitu ya. Nah, dan untuk membahasnya, saya merasa sangat terhormat karena malam hari ini saya bersama dengan sosok yang saya kagum secara knowledge-nya, dan saya juga kagum secara jokes-nya gitu ya. Entah kenapa saya selalu relate sama jokes om-omnya ini ya. Ada Bang Dex Gleniza, gimana kabarnya Bang Dex? Baik, sibuk tapi baik. Ini Baik, tapi pertanda baik ini gitu kan. ya. Pertanda Bet banyak pribadi kan. Oke, oke, oke. BTW nanti kalau seandainya mau lempar-lempar jokes nggak apa-apa ya Bang ya. Kita tidak Oke, kayak Bang Jerry yang apa namanya jokes resisten atau Bang Rossi yang jokes resisten. Nggak. Kebetulan saya genre jokesnya juga sama gitu ya. bagus Oke, bagus. oke. Tapi sebelum kita ngomongin sport science ya, saya mau ngomongin Bang Nex dulu. Bang Nex itu sebenarnya fans MU apa fans Leeds sih? Leeds United lah. Oh, Leeds Oh, United. mau lihat tuh jersey Leeds gue banyak di situ. Waduh. Awal sukanya gimana tuh Bang Dex? Kan Leeds kan kalau sekarang saya emang bukan klub yang apa namanya terkenal banget gitu. Tapi kalau zaman dulu sih iya. Tapi awal mulai gimana Bang? Jadi dulu pertama kali suka bola tuh Juventus sebenarnya. Tahun Oh, tahun 97, berapa tuh Bang? 97, 96, 97 lah. Juventus Zidane dulu pas pertama kali ke Juventus. Terus habis itu sebenarnya sempat suka Man United juga pas tahun Hmm, 98 lagi treble kan. Cuman iya, itu kan masa-masa pencarian jati diri ya. Namanya juga orang anak-anak sukanya tim yang sukses kan. Makin iya. gede makin ketahuan nih mana tim yang sesuai dengan jati diri dia. Nah, setelah Man United treble, gue ngelihat oh ini ada tim warna putih kok bagus bagus juga nih. Terus ya udah gue dari situlah gue suka Leeds United dan milih untuk jadi fans Leeds United gitu Hmm, sebenarnya. oke, oke. Eh, tapi siapa ya kalau yang paling famous di Leeds itu siapa ya Bang? Waktu itu mereka masuk Liga Champions tahun 2000 2001. Gue Mm-mm. paling suka Alan Smith, Rio Ferdinand yang kebetulan Oh, dua-duanya kemudian hari pindah ke Manchester United, sama gue suka Harry Kewell. Kalau kipernya oh, gue dulu suka Nigel Martin. ya, ya, ya. Oke, eh terus kalau boleh tahu, Bang Dex itu akhirnya punya ketertarikan dengan sport science tuh mulai kapan dan karena apa? Sebenarnya iseng aja sih. Jadi gue kan lulus S1 kan arsitektur. Ya, arsitektur. Tahun 2012, lulus Hmm. 2012, terus habis itu nganggur, 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 terus lihat di ITB kok ada sport science nih, kok kayak menarik gitu. Nah, gue Hmm. masuklah gitu. Gue bilang ke bokap gue gitu, ada sport science nih menarik nih buat ngisi waktu, boleh nggak S2? Terus katanya, berapa masuknya? Pokoknya murah deh waktu itu, nggak terlalu mahal. Jadi gue minta duit ke orang tua gitu. Boleh nggak nih Hmm. sekolah lagi gitu, bukan beasiswa ya. Terus katanya, oh aman, secara hitung-hitungan masuk kalau mau ngisi waktu ya boleh lah.
sambil kuliah ya udah gue ngambil S2 di Sport Science dan gue angkatan kedua waktu itu. Emang baru sih di bawah sekolah farmasi dan gue Hmm. juga pas itu juga sambil kerja juga di Pandit Football tahun 2013. Oh, Padet Football tuh masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Sekarang di Jakarta, pindah ke Jakarta. Oh, iya. Dan mereka menarik loh. Mereka sebelumnya di Bandung, sekarang di Jakarta. Tapi Hmm. sebelum mereka pindah ke Bandung, Hmm. mereka sempat pindah ke Jalan Jakarta di Bandung namanya. Jadi kayak transisi gitu, mau pindah dari Bandung ke Jakarta, pindah kantor dulu ke Jalan Jakarta. Jalan Jakarta yang suka macet itu ya? Iya benar. Saya bingung, kenapa ya kok apa namanya itu jalan macet banget gitu? Ya nama adalah doa kan ya. Ya salah sendiri Iya, di Jakarta. ya memang tidak baik untuk kemudian memberikan sesuatu yang konotasinya jelek ya gitu ya. Dan kayaknya jalan Jakarta Maksudnya itu adalah mungkin bagian dari jalan konotasi yang negatif sukses itu gitu. kayaknya. Kayak ibu kota Jakarta, yang dapat malah macet. Iya. Oke, Bang Dex, apa namanya? Kalau boleh tahu di jurusan sport science sendiri itu secara umum mempelajari apa, Bang? Sebenarnya di Sport Science ITB tuh lebih kayak S1 Sport Science di luar negeri sih. Jadi Oh. setelah gue timbang-timbang, terus gue nanya ke prodinya juga waktu itu, emang mereka ngambil apa namanya, ngambil ininya tuh kurikulumnya dari Sport Science di Jikasvala di Finlandia yang kebetulan waktu itu juga gue juga tertarik sana. Cuman di Hmm. Jikasvala itu di situ S1, sementara di Indonesia ini S2. Jadi gue belajar tuh fisiologi gue belajar, Hmm. biomekanika gue belajar, manajemen belajar, nutrisi, kedokteran olahraga, Hmm. terus marketing, pokoknya semuanya. Sebenarnya itu terlalu broad untuk S2, tapi ya buat level Indonesia ya segitu emang levelnya S2. Bahkan S2 Sport Science pun yang mana nggak banyak, ada UPI, ada UNY kalau nggak salah. Ya di ITB itu udah salah satu yang terbaik. Tapi Hmm. normally gue akan bilang ini tuh sebenarnya nggak advance amat sebenarnya kalau Hmm. dibandingin sama luar negeri. Dan gue pun habis itu kan lulus dan bergaul sama orang-orang lulusan sport di Ganda Sport kan kalau lo pernah dengar. Iya. Itu sports management, sport science di luar negeri itu pada kumpul di situ. Dan ya gue setelah ngobrol ya emang mendapatkan bahwa sport science ITB itu kalau dibandingin sama sport science di luar negeri itu ya sebenarnya ya levelnya nggak terlalu inilah, nggak selevel lah, masih di bawahnya gitu. Hmm. Cuman buat di Indonesia ya tergolong masih udah bagus. Itu menggambarkan bahwa Indonesia ketinggalan beberapa langkah dari luar negeri itu. Ya Tapi ironisnya begitu. dengan bobot materi sebanyak itu diselesaikan dengan masa studi S2 tuh 4 semesteran Dua kalau nggak tahun. salah ya. Ya, 2 tahun. Nah, itu kan padat banget tuh berarti. Padat banget dan gue juga mesti tahu gue mau fokus di mana. Makanya gue sebenarnya fokusnya di sport management meskipun nama jurusannya sport science ya. Tapi gue selalu Hmm. mengatakan gue lulusan manajemen sebenarnya. Yang mana tesis gue itu tentang keamanan dan keselamatan di stadion. Oh, Jadi yang gue kanjuruhan itu ya. S1 arsitektur bangunannya, S1 Hmm. nih arsitektur nih bangunannya, tugas Hmm. akhirnya. Nah S2-nya gue manajemennya. Bangunannya Hmm. udah ada nih standarnya. Nah standar buat manajemen keamanannya gimana sih? Nah itu yang gue Oh, jadiin tesis gue di S2 gitu. oke, Jadi oke. jalan lah sebenarnya. Dan kayaknya emang kalau ngomongin standar keamanan tuh ngomongin safety tuh emang apa namanya liga kita tuh emang bener-bener jauh banget ya. Nah sebenarnya kalau dari kan ada dua aspek ya seperti yang tadi gue dijelasin, aspek desain Iya. sama aspek manajemen. Di Hmm. Indonesia itu kebanyakan aspek desainnya aja belum lulus sebenarnya, Hmm. stadion-stadion. Tapi stadion yang desain internasional pun ada beberapa grade-nya, A, B, C, D gitu. Nah, Indonesia mungkin bisa D atau C masih bisa oke. Tapi untuk mendapatkan stadion yang aman, stadion grade D pun kalau manajemen yang nggak bagus, ya nggak akan Hmm. aman juga gitu. Kayak misalkan tragedi Kanjuruhan aja. Kalau dibilang stadion yang nggak standar FIFA memang nggak standar waktu itu ya sebelum direnovasi ya. Iya. Tapi itu masih bisa aman karena aspek desainnya bisa diselesaikan oleh aspek manajemen harusnya begitu. Tapi aspek Hmm. manajemen ya nggak diberlakukan dengan baik waktu itu. Hmm. Aspek manajemen tuh berarti cara apa namanya Itu cara orang. pihak-pihak mengelola ya berarti. Iya, dari mulai teknis kayak CCTV, signage, misalkan Hmm. harus jelas nih. Terus juga signage-nya tangganya di mana, dikunci atau enggak, jam berapa dikuncinya, kalau ada pertandingan pintu mana aja yang dibuka, itu kan manajemen kan semuanya kan. Betul. Sampai kayak jumlah stewardnya ada berapa, stewardnya itu siapa aja, Hmm. apakah polisi ataukah nggak usah polisi nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi manajemen tuh yang menyelesaikan semua itu. Hmm. Di Oke, kondisi oke. ideal, desain dan manajemen harus baik.
Tapi ya kalau salah satunya baik doang, itu juga bisa sebenarnya untuk mencapai Hmm. stadion yang aman. Walaupun tidak ideal. Tidak ideal ya. Kalau kita lihat banyak pertandingan juga yang nggak di stadion pun, misalkan di lapangan biasa pun gitu, Hmm? ya maksudnya secara desain kan itu nol kan, bukan Betul. ABCD bahkan non eksisten gitu. Tapi ya kalau manajemennya bagus ya masih bisa aman juga gitu. Hmm. Iya sih. Nah, sekarang kita mungkin mau ngomongin soal ini, Bang Dex. Soal kita mau ke sport science-nya nih, Bang Dex. Kenapa kemudian kalau Bang Dex mencoba sepengamatan Bang Dex atau sepengetahuan Bang Dex, kan sepak bola itu kan dulunya kalau yang pernah saya baca itu kan emang kan cuma jadi hiburan ini kan apa namanya para kaum buruh kan gitu kalau di Inggris gitu ya. Makanya kenapa banyak banget klub-klub yang lahir tuh adalah berangkat dari buruh gitu kan. Nah, kenapa dulu sepak bola yang kemudian dulu cuma jadi tontonan sekitar orang sekitar aja gitu kan, at least mungkin apa namanya sekampungnya atau sekotanya gitu. Lalu kemudian hari ini sepak bola tuh jadi olahraga yang kompleks banget gitu. Ada statistik dan statistik itu kan macam-macam tuh. Apa namanya kalau dulu mungkin kita cuma taunya cuma possession sama apa namanya eh shot dan shot on target gitu. Kalau sekarang kan ada XG, ada macam-macamnya lah gitu. Yang sebenarnya kalau apa penonton box to box sih emang gila ini statistiknya banyak banget gitu ya. Ketika dulu statistik begitu sederhana gitu. Nah, apa yang kemudian membuat olahraga yang tadinya tuh cuma hiburan sebatas ya hiburan apa namanya di hari Minggu gitu di kalangan buruh, hari ini tuh kompleks banget Bang Lex. Ya karena udah makin jadi industri sepak bola. Ini kita ngomongin di Hmm, global ya, bukan di Indonesia ya. Soalnya di oke, Indonesia industri sepak bola kan belum belum benar-benar jalan gitu. Jadi betul. awalnya sepak bola ya permainan hiburan doang, tapi di mana industri udah jalan, berarti di situ ada banyak urusan tuh. Ada urusan bisnis, ada urusan orang Hmm, nyari duit, ada urusan orang nyari hiburan juga, ada hmm, urusan piknik, ada urusan orang mau politik gitu. Itu banyak tuh di situ tuh. betul. Gara-gara sepak bola udah makin berkembang. Nah, disitulah kemudian lahir banyak banyak cabang-cabang gitu. Ya kayak yang kita pelajarin, apakah dulu orang memperhatikan nutrisi gitu? Ya nggak memperhatikan. Tapi Iya. sekarang makin profesional, makin diperhatikan. Apakah statistik dulu penting? Ya nggak penting. Yang penting pencatatan aja, skornya berapa. Itu pun kadang kalau pertandingannya cuma persahabatan, nggak dicatat juga kan skornya gitu. Jadi Betul. orang nggak tahu ini main pertama kali tahun berapa sih kayak gitu. Ini pertama kali diberitain tuh kapan sih gitu. Terus siapa yang cetak gol tuh biasanya zaman dulu bahkan belum nggak. Cuman makin kesini makin sadar bahwa pencetak gol itu bisa menaikkan status orang, menaikkan status si pemain untuk bargaining power dia, buat pindah Hmm, klub lah, untuk buat naik gaji lah, ada gajiannya. Dulu hmm, nggak ada gajiannya, sekarang jadi ada gajiannya gitu. Nah itu makin berkembang ya makin kompleks sebenarnya gara-gara itu sepak bola makin berkembang. Ya sebenarnya hmm, sebenarnya di semua aspek kehidupan juga kayak gitu. Kayak kita hmm, kalau cuma mikir makan doang ya kita jadi binatang juga bisa makan gitu kan. hmm. Ya andaikan Bram ini kucing gitu. Emang mikir nyari duit gimana buat buat dapat makan. Emang milih-milih mau makan ikan, mau makan apa gitu. Nggak milih kan. Ya Hmm, yang penting makan aja. iya. Cuman kan makin berkembang. Bahkan kalau kita kucing pun, kalau kucingnya bisa berpikir, ah gue pengen dipelihara sama orang kaya aja deh, biar makanannya bervariasi. Misalkan kucing bisa berpikir gitu ya. Ya sama sepak bola dan semua aspek kehidupan juga kayak gitu kan. Sebenarnya Hmm. kayak gitu sih. Makin Oh, berkembang oke. nanti ke depannya makin ngejelemet lagi nih. Dan salah satu olahraga yang udah di level yang kompleks sebenarnya bukan sepak bola sih. Sepak bola tuh masih masih tergolong umum. Kalau untuk Hmm. statistik, untuk industri, untuk nutrisi, untuk biomekanika gitu. Sebenarnya olahraga yang pertama kali menyentuh kompleksitas tuh menurut gua bisbol sama sama basket sih. Itu karena mereka ditreat seperti itu Hmm. karena mereka banyak riset di situ dan di mana Hmm. risetnya di Amerika Serikat. Nah, makanya olahraga Amerika Serikat itu udah berkembang dari tadinya hiburan jadi statistika, jadi pelajaran gitu, jadi banyak di Hmm. riset dan berkembang lagi menjadi sportainment, menjadi hiburan juga gitu. Kalau Bahkan F1, Bang? berkembang lagi statistik itu menjadi hiburan juga kayak FPL, fantasy football Hmm. itu kan awalnya kan mainan orang-orang nerd doang kan, tapi Iya. dijadikan hiburan bisa gitu. Gimana Hmm. tadi? Mau motong apa? Kalau F1? Kalau Formula One itu sebenarnya lebih ke apa ya? Mesin kali ya. Jadi Hmm. aspek manusianya tuh sebenarnya banyak tereduksi. Bukan berarti atlet F1 nggak
fit ya. Elite F1 tuh salah satu yang paling fit kan di dunia ini kan. Iya. Termasuk gimana mereka menjaga kekuatan leher, menjaga gaya gravitasi mereka gitu. Bahkan mereka sekali balapan itu kalau nggak salah berat badannya tuh bisa berkurang sampai 4 kilo. Iya. Itu kayaknya nggak ada deh olahraga dimanapun yang kayak gitu. Yang kita ngelihatnya kayak kayak cuma nyetir mobil doang gitu. Hmm. Tapi F1 sendiri buat buat sebagai hiburan, buat sebagai industri itu lebih ke apa ya? Gue mau bilang mesin itu kan bukan mesin sih, tapi lebih ke Mechanical. ya mechanical kayak gitu. Benar. Hmm. Oke, oke. Nah, eh, sebenarnya perkembangan sepak bola, terutama hubungan mereka dengan sains Hmm. ini atau dengan statistik ini, sebenarnya ini tuh sesuatu yang kemudian sifatnya scheduled atau kemudian. Yang tadi kita omongin. Aduh, F1. sayang Lanjut, banget lanjut. ini. Lagi pakai laptop bukan pakai apa komputer. Kalau pakai komputer bisa dicopotin keyboardnya. Aduh, itu harusnya harusnya satu lagi tuh Bang Dex, yang Apa? sebelahnya F2. Escape. Nih, mau escape nih. Dia dia sudah berhasil lepas deh escape. Aduh ya Allah. Oke, tapi Bang Dex, eh sepak bola yang hari ini jelimet itu, yang ada banyak datanya itu sebenarnya sesuatu yang kemudian sejak awalnya sudah direncanakan atau ini sebenarnya konsekuensi logis dari banyak hal, Bang? Konsekuensi logis sih. Dan Hmm, lo kalau ngomongin statistik, data segala macam, lo ngobrol lah sama rakyat kebanyakan deh. Kebanyakan rakyat rata-rata ya. Ya mereka ya, nggak peduli sih. Mereka pedulinya menang atau kalah, siapa yang golin gitu. Yang betul. peduli-peduli gitu mah udah kayak orang box to box, kayak Dex, kayak mungkin kayak Bram gitu. Orang-orang nggak semua buat konsumsi semua orang gitu. Jadi ini tuh Hmm. tingkat advance-nya memang. Dan kalau dibilang laku atau enggak ya nggak laku. Tapi gue mau balik nanya, menurut lo ada nggak statistik yang mengubah sepak bola? Atau misalnya gini, kalau kita lihat statistik kan kita cuma ngelihat, kalau gue sekarang ngelihat statistik itu, gue biasanya pengen menemukan jawaban. Misalkan kenapa sih Man United kalah gitu misalkan Oh, gitu. iya. Gue lihat statistiknya, oh Hmm. mereka lebih nggak bisa mencetak gol. Chance creator banyak tapi mencetak golnya susah, XG-nya rendah gitu kan. Gue ngeliat tuh statistik. Iya. Jadi hipotesis gue didukung sama statistik. Nah sekarang gue balik, Oke. ada nggak statistik yang benar-benar mengubah sepak bola? Sejujurnya meskipun gue orangnya statistik banget, gue belum menemukan itu. Hmm. Jadi sebenarnya sekarang itu porsi dari statistik itu masih sebagai pendukung. Kalau menurut gue pendukung sih, Hmm. pendukung untuk tim analis tuh berguna banget. Tapi taruhlah pelatih gitu, mereka ketika nyari penyerang, nyari pemain gitu, statistik itu sebagai pendukung doang. Kayak misalkan saya butuh pemain yang kayak gini, saya butuh taktik yang kayak gini. Hmm. Tapi apakah statistik itu bisa gimana sih? Kebayangnya gini loh. Oh, gue gara-gara lihat statistik ini, gue Hmm. jadi tahu nih gaya main baru gitu. Kayaknya nggak, belum pernah ada deh yang kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya. sebaliknya bisa. Gue mainnya kayak gini, lawan mainnya kayak gini. Kira-kira caranya gimana ya? Hmm. Oh, dengan main taktik kayak gini. Kalau taktik kayak gini, pemain seperti apa? Statistiknya yang gue butuhkan gitu. Nah itu Hmm. bisa. Cuman kalau dibalik tuh nggak bisa. Karena mungkin kita berpikirnya logis kali ya. Ya Hmm. statistik kan diciptakannya dari hal-hal yang logis juga kan. Iya. Orang nge-shoot, awalnya nge-shoot, shoot on target, shoot off target. Hmm. Shoot, ternyata ada banyak kualitasnya kok. Mengkualitaskan kuantitas. Akhirnya Hmm. XG, expected goals. Yang mana nggak semua shoot on target tuh sama. Kayak gitu kan. Hmm. Orang nggak bukan dibalik loh, bukan dibalik. Kayak udah nonton sore belum? Belum, belum, belum. Belum nonton sore. Film sore itu membalikan narasi, membalikan logika. Biasanya orang kan jatuh cinta dulu, terus nikah, terus mati gitu. Nah ini Iya. enggak, dia dari awal udah bilang saya sore isi dari masa depan. Jadi dibalik gitu. Nah statistik tuh belum bisa kayak gitu tuh. Jadi Hmm. narasinya tuh belum bisa ngebalik. Tapi kalau gua ngerasa statistik yang bukan mengubah sepak bola sih, yang nggak bisa gue jelaskan ya, itu justru datang dari bukan kayak orang Pep Guardiola, Alex Ferguson, terus juga Jurgen Hmm. Klopp, tapi dari Shane Dyche gue ngelihatnya. Shandice. Lo kalau merhatiin Burnley-nya Shane Dyche, berapa ya? 4 tahun lalu berarti ya? 4 musim lalu ya? Iya. Lo
nyadar nggak? Mereka tuh banyak ditembak oleh lawan Hmm. karena Sendais merancang timnya untuk menemukan sudut tembakan yang jadi lawan tuh dipersilakan nembak dari sudut-sudut yang memang udah dipersilakan sama mereka gitu. Pas Nick Pope, Oh, oke 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 Nick oke. Pope tuh waktu itu save-nya banyak banget. Hmm. Orang-orang bilang ini kiper hebat nih, backnya jelek gitu. Padahal enggak. Sendes tuh memang merancang ya udah Emang kita ngasih. memang ngasih gitu dari sudut-sudut sempit yang emang susah gitu. Istilahnya Nah ngepur gitu ya. dengan kayak gitu mereka dapat tembakan banyak tapi bisa ditangkap semua sama kipernya. Emang kipernya Hmm. bagus juga sih. Kalau kipernya jelek Hmm. kan meskipun tembakannya ke arah dia mungkin bisa bisa lepas atau gimana kan kayak gitu Hmm. sih. Tapi emang kadang-kadang ya Bang Rex, yang ini juga sebenarnya jadi obrolan di banyak apa namanya di banyak podcast-podcast bola itu adalah kadang-kadang statistik ini juga beberapa variabelnya tuh aneh gitu. Kayak misalnya shoot mana yang terkategori on target dan mana yang terkategori off target. Itu dalam beberapa hal tuh aneh gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan ada yang kalau nggak salah ada pernah jadi kalau kena tiang tuh off target kalau nggak salah. Target, latihan tuh target. Heeh. Nah, apa namanya? Sedangkan ada shoot lain, saya lupa modelnya kayak gimana, itu dihitungnya on target gitu. Padahal nggak masuk gitu, nggak masuk dan apa ya? Secara quality tuh nggak Jelek. menggambarkan kalau itu akan jadi gol gitu loh. Ya shoot lemah yang terblok tuh shoot on target tuh, ya kan? Hmm. Terblok lawan, shoot lemah yang terblok lawan ke arah gawang tapi ya. Itu Oh iya shoot on iya, oke target. oke oke oke. Dibanding shoot ke yang kencang yang bagus ke tiang, kena tiang gitu, off target gitu. Hmm. Ya gitu kan kita kalau baca statistik itu, ini penyerang ini dapat shoot off target nih. Sementara dia dapat shoot on target gitu. Iya. Padahal kita harus lihat konteksnya juga kan. Nah, makanya statistik itu membantu. Ketika statistik Hmm. itu cuman benar-benar buat membantu, cuman ada on sama off, orang tuh jadi nggak terbantu karena orang Hmm. harus nonton dulu. Makanya diciptakanlah XG buat orang yang nggak sempat nonton gitu. Tapi Hmm. itu juga bisa menjebak. Dari kasusnya siapa tuh penyerang, kok gue lupa sih namanya, penyerang penyerang Belgia, penyerang Belgia bukan Lukaku, kok gue lupa namanya ya. Oh, dekat teler, bukan? Bukan, di Inggris, gue lupa. Di Inggris. Aduh, siapa Penyerangnya lagi? Hitam orangnya ya? ya hitam, Benteke, Benteke. Oh, Benteke. Benteke. Benteke itu waktu itu menarik karena seleksi diciptakan, dia itu X-nya tinggi, X-nya Hmm. tinggi tapi angka golnya rendah gitu. Jadi pas setelah dilihat, dia tuh sebenarnya antara pemain bagus dan gak bagus. Buat penyerang menandakan bagus karena dia selalu berada di posisi yang bagus, Hmm. tapi kualitas tembakannya itu jelek. Posisi nembaknya Oh. bagus, tapi kualitas tembakannya itu jelek gitu. Jadi XG-nya tinggi, angka golnya rendah Hmm. gitu. Hmm. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Ini XG-nya tinggi harusnya kan orang-orang pada tertarik kan gitu. Tapi Iya. kok ini XG-nya terlalu tinggi tapi golnya kok rendah gitu. Makanya ada delta delta XG kan untuk Hmm. melihat uh, selisih dari XG ke golnya seberapa seberapa sih gitu. Terus Hmm. juga dari XG gue lupa ada turunan lagi yang ada heatmap-heatmapnya itu loh. Jadi Hmm. ya dia belum tentu di posisi depan gawang itu bagus karena mungkin dia nembaknya pakai kaki kiri, dia kakinya kanan misalnya gitu. Terus Hmm. juga nembaknya posisinya lagi membelakangi gawang kayak gitu-gitu. Akhirnya juga banyak banyak di apain mencoba diilustrasikan oleh statistik. Nah, Hmm. makanya statistik ini bakal terus berkembang nih. Sekarang kita cuma mengenal XG, ke depannya mungkin banyak hal gitu. Hmm. Saya nggak sepak bola tuh banyak faktor. Hmm. Makanya kalau olahraga yang gampang statistik itu olahraga olahraga yang bukan tim biasanya. Olahraga individual kayak tenis. Bahkan Hmm. kalau tim pun yang individual juga kayak baseball. Baseball kan ya udah cuman yang mukul kan satu. Yang mukul juga nggak diganggu apa-apa kan selain oleh pelemparnya sendiri kan. F1 Jadi kan juga itu individual tuh, Bang. kenapa? F1. Individual Iya, juga F1 dia. individual benar. F1 individual. Cuman kalau di sepak bola terlalu banyak tadi lo mau nge-shoot aja dia lagi ngadep kemana, dia pakai kaki apa, Hmm. situasi lawannya kayak gimana, beda kan kayak baseball gitu. Makanya tanggung jawab statistik di sepak bola itu lebih sulit dipertanggungjawabkan daripada di olahraga-olahraga individual lain atau olahraga tim lain yang lebih individual gitu. Seperti Hmm. basket olahraga tim tapi cuma berlima.
Terus Hmm. biasanya orang makin tinggi, makin ini kan statistiknya makin bagus di posisi-posisi tertentu gitu. Hmm. Sementara di sepak bola tuh susah kayak gitu. Hmm. Tapi ngomongin soal apa namanya statistik yang kalau di sepak bola itu sulit untuk dipertanggungjawabkan itu salah satu yang mungkin menarik itu adalah ngomongin ini apa individual awardee gitu. Jadi penghargaan-penghargaan individu gitu yang apa eh, nggak tahu ya apakah kemudian para pemberi awardee ini entah itu apa namanya pemain terbaik di liga atau kemudian Ballon d'Or atau apa. Kalau Ballon d'Or kalau nggak salah via vote ya. Vote, nah, Nah, kalau Valorant kan vote gitu. Tapi kan eh, misalkan di turnamen-turnamen kan ada pemain terbaik. Nah, itu kan nggak pernah di open tuh. Kira-kira mereka menetapkan standar apa untuk menetapkan bahwa dia sebagai player of the match atau misalkan player of the season misalnya gitu. nggak kayak ini ya, nggak kayak ajang kayak Oscar gitu ya, yang mana ada panelis-panelisnya yang Iya. menjelaskan bahwa kenapa film ini bagus, kenapa film ini yang Hmm, menang, gitu. Kenapa aktor ini menang. Nah di sepak bola iya. tuh kebanyakan yang kayak gitu kalau Ballon d'Or tuh voting berarti popularitas kan. Ya Iya. pemain yang populer yang lebih bisa menang sih. Makanya itu juga yang jadi masalah kenapa kemarin sampai itu di FIFA Award sih, sampai mereka bikin penyerang terbaik gitu. Karena Lewandowski gak menang pemain terbaik, tapi Mhm. Lewandowski layak, jadi dibikinlah penyerang terbaik gitu. Padahal Mhm. ya buat apa Iya. gitu. Terus juga revolusinya lagi ada Lev Yashin Trophy gitu untuk kiper terbaik karena kiper jarang mendapatkan award ini gitu selain dulu Mhm. Lev Yashin gitu. Ya karena naturnya orang melihat sepak bola itu adalah mencetak gol kan, si Iya. pencetak gol utamanya gitu. Bahkan mencetak assist pun nggak terlalu dipandang penting gitu. Iya. Yang Dilihat penting kan gol. mencetak gol dulu. Bahkan kayak Schneider yang bisa membawa Inter dan Belanda berprestasi juga nggak dilihat. Maksudnya kan ini orang berarti bisa excel di klub maupun negaranya di musim tersebut Betul. kan, di tahun tersebut kan gitu. Itu juga nggak dilihat, tapi lebih lihat popularitas. Tapi kalau di setiap pertandingan ya biasanya mereka justru man of the match tuh biasanya lihat statistik sih. Lihat Hmm. statistik yang mana ini liga per liga dan turnamen per turnamen beda ya biasanya sistemnya ya. Ada Hmm. sistem ratingnya kan. Kalau di Piala Dunia terakhir tuh sistem rating mereka ya eh, apa namanya melihat banyak hal sih nggak cuman Hmm. kontribusi gol doang gitu misalkan operan Hmm. sukses dia berapa distance coversnya terus juga dia berapa kali ngoper ke depan bukan ke belakang Hmm. doang gitu dan itu Hmm. lebih kompleks lagi dan di tiap turnamen biasanya beda-beda gitu Hmm. dan menurut gue sih gue lebih lebih percaya dengan sistem kayak gitu cuman sistem kayak gitu juga selalu diperbarui dari mungkin dari Hmm. bulan ke bulan bukan dari turnamen ke turnamen bahkan gitu makanya Hmm. kalau lihat di Piala Dunia pemain terbaik kan ada sponsornya tuh Castrol misalkan saya lihat kalau nggak Iya. salah Castrol ya mereka juga punya sistem sendiri yang untuk Hmm. menilai pemain gimana bahkan lo kalau install aplikasi kayak SofaScore, WhoScored terus juga ada jagoannya Waldo atau apa sih lupa gua ya itu juga punya sistem penilaian sendiri-sendiri kan dari Hmm. tiap pemain kan ini nilai 97 gimana gitu ini kok nilainya kok cuma 7 gitu ini kok main 5 menit tapi kok nilainya 8 gitu nah Hmm. itu mereka punya banyak sistem sendiri yang ya sebenarnya nggak ada yang saklek sih bahkan Opta Hmm. pun menyediakan statistik kan cuman pencatatannya doang jadi misalkan lo Hmm. kalau langganan Opta tuh lo cuma dikasih doang dikasih kayak spreadsheetnya lah gitu Kayak mau bahan dong jatuhnya. iya bahan mau ngelolanya kayak gimana ya itu urusan lo nantinya urusan Hmm. si Iya. penyedia jasanya sendiri gitu. Hmm. Apa namanya? Kalau kalau di F1 itu kan kalau driver of the day itu kan dia kan ini kan literally vote doang kan dan bias Doang ya. banget itu. Makanya kadang-kadang pembalap yang nggak menang gitu, itu bisa jadi driver of the day misalnya karena contoh apa fansnya banyak, terus fansnya kasihan gitu, akhirnya di voting Konsep. banyak, akhirnya dia yang jadi driver of the day. Oke, Iya kalau oke, di F1 juga gitu ya. iya. Tapi karena tadi sempat ngomongin soal XG gitu ya, saya sebenarnya punya what if menarik nih. Kalau Inzaghi, Filippo Inzaghi ada di zaman sekarang ketika udah ada XG gimana bang? Dia banyak offset sih pasti karena ada VAR kan pasti dicek tuh Hmm. Tapi yang kalau pertama misalkan misalkan kita hilangkan VAR-nya gitu. Jadi anggaplah aturan offset sama kayak kayak waktu itu di era itu, tapi sudah hmm. ada statistik XG misalnya. X-nya tinggi sih karena dia pengambilan posisinya bagus dan Hmm. tipikal gol dan tembakannya juga
tipikal tembakan yang fox in the box gitu loh, kayak dia bisa Hmm. memposisikan diri dengan baik. Dia mungkin nggak sering-sering menembak dalam satu pertandingan, Hmm. cuman kalinya dia dapat peluang tuh peluang yang effortless gitu loh. Ya karena dia menjadi effortless karena dia menciptakan dirinya untuk berada di situasi-situasi yang mudah gitu. Hmm. Orang nggak tahu dia untuk dapat ke situasi mudah itu berusahanya segimana segimana giatnya, segimana kerasnya gitu. Orang taunya Hmm. dia golinnya gampang doang. Padahal dia untuk menuju dapat posisi kayak gitu dari pengalaman, dari cara Hmm. dia melihat lawan, melihat garis offset, misalkan kayak gitu. Hmm. Ya sebenarnya banyak dan itu nggak bisa dikuantifikasi sama statistik sayangnya gitu. XG Hmm. pun belum bisa mengkuantifikasi itu gitu. Hmm. Yang sulit dikuantifikasi juga sebenarnya pressing. Ini juga lagi ini marak banget sejak Jurgen Klopp counter press kan, lagi Iya. gen pressing kan. Statistik yang menggambarkan pressing terakhir itu yang paling banyak dipakai itu PPDA, press per press per apa sih PPDA itu? Press per defensive action, press per defensive action. Hmm. Iya gitulah pokoknya. Pokoknya dia uh, ingin menggambarkan pressing tuh bagaimana caranya karena nggak bisa digambarkan. Jadi ngelihat defensive action dibagi apanya gitu, gua agak lupa Hmm. deh. Dan itu emang kayak masih belum bisa diterima oleh banyak orang kayak gitu. Hmm. Nah, kedepannya mungkin statistik pressing mungkin akan lebih berkembang lagi. Gitu. Tapi Hmm. kalau XG, menurut gua XG itu udah dapat pattern yang oke sebenarnya sekarang. Tinggal Hmm. beberapa penyempurnaan aja sih. Oke, oke. Terutama di era modern kayak sekarang, penyerang tugasnya bukan utama lagi mencetak gol kan. Nah, Hmm. disitulah XG jadi bukan terdegradasi apa ya, bahasa gue apa ya, jadi semakin gak dilihat penting aja gitu karena sekarang Hmm. penyerang tuh bukan cuman bisa golin doang tapi harus bisa Hmm. link up play, harus bisa turun, harus bisa pressing Benar. kayak gitu. Dan kayaknya sekarang tuh dengan apa namanya dengan sepak bola yang sangat-sangat fluid, sangat-sangat versatile gitu ya. Jadi tidak ada kayak semacam kekhususan bahwa yang mencetak gol tuh harus ST misalnya harus number 9 tuh nggak ada gitu. Jadi semua pemain bahkan kan sekarang kan ramai juga tuh kan back nyetak gol, terus apa kalau gelandang mungkin masih make sense lah gitu. Tapi back bisa nyetak gol itu kan sebenarnya kan udah menggambarkan bahwa sepak bola hari itu sangat-sangat versatile sekali Bang Dex. Lo tim kesukaan lo apa? Chelsea. Chelsea. Oh, kalau Chelsea itu salah satu yang uh, penyebaran golnya lumayan ini ya, lumayan merata ya. Meskipun yang paling Benar. merata itu Arsenal ya. Selain mereka pasti punya jagoan kayak Saka di Arsenal, Palmer di Chelsea, meskipun Palmer sempat off Hmm. juga. Tapi ya itu ngegambarin bahwa penyerang di era modern itu sebenarnya hadir bisa bukan sebagai opsi A, tapi opsi B. Hmm. Opsi B itu maksudnya kayak kalau tim itu nggak bisa mencetak gol dari mana-mana, ya baru Hmm. dia masukin penyerangnya, masukin Hmm. Giroud-nya lah gitu. Kalau di Chelsea dulu punya kayak gitu. Di Hmm. Chelsea kayak sekarang Nicholas Jackson misalkan sehat nih ya. Ya, Ini sebelum ada Palmer sama sebelum ada Liam Delap sama Joao Pedro Pedro. ya. Heeh. Nicholas Jackson sehat aja gitu, terus dipakai terus. Ya dia mungkin peran utamanya bukan mencetak gol, tapi si Hmm. pencetak gol itu akan tersebar di banyak pemain yang mana pemain itu juga sering masuk ke dalam, sering nge-shoot kayak gitu. Ada Hmm. Palmer, ada Noni Madueke, ada siapa lagi sih di Chelsea tuh? Pedro Neto. Ada Pedro Neto gitu. Enzo Di juga. di luar kotak penalti ada Enzo yang sering Hmm. lepas tembakan juga kayak gitu. Jadi ya makin modern sekarang sebenarnya karena sepak bola makin kolektif itu yang ngebuat Hmm. penyerang tuh nggak lagi menjadi tulang punggung utama untuk tim Hmm. mencetak gol kayak gitu. Dan ini Hmm. kayaknya udah takdir ya. Makanya kalau lihat sekarang penyerang-penyerang yang digosipin ke tim gede itu kebanyakan mencetak gol ulung. Yang Hmm. mana mereka tuh main di tim yang bukan tim gede. Kecuali Erling Haaland ya. Hmm. Benjamin Sesko, Gyökeres, terus juga ada siapa lagi yang Isak. digosipin. Isak. Coba kita nge-list penyerang aja nggak kayak mikir gitu kan, nggak kayak dulu Totti, Iya. Del Piero, Inzaghi, Langsung selewat Batistuta, kepala pasti nemu gitu. Kalau sekarang tuh ini Ronaldo. apa harus mikir keras gitu. Lebih keras dan harus ada pembenarannya juga. Misalkan kayak ya orang-orang di Indonesia tuh pasti nonton Coach Justin deh. Coach Justin itu Iya. salah satu orang yang masih ragu dengan Gyökeres meskipun udah pindah ke Arsenal, apalagi Šeško gitu. Oke. Karena ya buat orang-orang tua seperti gua, seperti Coach Justin gitu, Coach Justin lebih tua lagi. Penyerang tuh mencetak gol gitu. Ketika sekarang Oh, penyerang nggak klasik bisa number mencetak gol nine. tuh agak susah tuh. Gimana sih?
siapa? Masa Sesko pemain termahal, masa Gyökeres mahal, masa Isak mahal gitu. Padahal kita kalau ngelihat sepak bola di level sekarang, ya pemain kayak Isak itu lah emang layak dihargai mahal gitu. Hmm. Kalau pakai patokan modern. Iya. Hmm. Tapi bang, saya tuh ada satu hal menarik nih, karena saya 2 minggu lalu podcast sama salah seorang kiai gitu ya, dan kiai ini tuh fans Barcelona gitu, dia fans Messi, Hmm. dan dia tuh nyebut satu statement yang saya tuh mau pindah pendapatnya Bang Dex, karena Bang Dex tuh menurut saya menarik kalau saya dengar pendapatnya tentang jadi hari ini tuh setelah kemudian era GOAT-nya Ronaldo dan Messi, itu nggak ada pemain yang kalau menurut beliau underdog, nggak bisa didebat gitu. Hmm. Jadi hari ini tuh apa namanya nggak ada pemain yang bisa pada level kalau kita nemu apa nyebut nama dia gitu. Kita semua sepakat bahwa oh ini bagus gitu. Oh ini misalkan GOAT. Oh ini misalkan apa namanya the bestnya lah gitu. Kayaknya hari ini tuh pemain-pemain sekarang tuh udah nggak ada yang di level itu dan mungkin salah satunya adalah karena permainan sepak bola sekarang yang kolektif dan versatile tadi Bang Dex. Itu satu faktor. Faktor lainnya adalah karena Messi dan Ronaldo masih ada sih. Kalau Hmm, mereka masih ada, masih orang-orang masih ngebandingin ke mereka gitu. hmm, Andaikan Messi dan Ronaldo hadir di zaman misalkan Pele atau Maradona gitu. Pele dan Maradona kan nggak se ini ya, nggak se ya, timeline ya, nggak sewaktu gitu. Ya mereka pun akan didebat juga. Mungkin Messi dan hmm, Ronaldo bukan pemain terbaik di masa Pele dan Ronaldo. Misalkan mereka main bareng semua nih gitu. Ya hmm, karena kita kebetulan lagi dapat Messi dan Ronaldo aja yang levelnya itu emang levelnya bagus. Ini andai kan misalnya Ronaldo nggak ada nih, mereka nggak ada ya, nggak ada sama hmm, sekali. Sekarang itu yang lagi GOAT menurut gua, Mbappe sih, Mbappe Haaland, hmm, Mbappe Haaland yang jadi kayak gini nanti orang-orang jadi bilang mungkin pemain-pemain kayak Mbappe dan Haaland terlalu jago ya, sehingga nggak ada pemain-pemain jago lainnya. Padahal hmm, di situasi itu what if-nya nggak ada Messi dan Ronaldo gitu, ngerti hmm. nggak? Situasi kayak gitu. Oke, Karena oke, oke. kita udah punya presiden gitu loh, bukan Hmm, presiden ya, udah punya presidennya di era Messi dan Ronaldo. Nah, kita bisa ngomong lebih lanjut lagi ketika Messi dan Ronaldo nggak ada, itu siapa? Dan menurut gua yang undoubted itu, yang nggak di nggak diragukan lagi itu sebenarnya ya pemain kayak Mbappe kayak Erling Haaland sih, Vini? terutama Mbappe. Karena Mbappe itu udah pernah juara dunia dan juga dia main di Prancis. Kalau Hmm, Haaland kan main di Norwegia kan, yang mana negaranya iya. tuh sulit lah untuk berjaya. Kita lihat kejayaan Haaland tuh bakalan di klub doang gitu. Sementara Mbappe tuh kita bisa melihat kejayaannya di klub maupun di negara ketika mereka main di Euro maupun Piala Dunia gitu. Hmm, Itu kemewahan yang dimiliki oleh Ronaldo dan Messi gitu. Bahkan oleh hmm, Pele dan Maradona sekalipun gitu. Kalau kita hmm, ngomongin pemain terbaik dunia kayak Puskas, kayak siapa tuh? Nandor Hidegluti itu dari Hungaria gitu. Ya mereka hanya dikenang sebagai pemain terbaik aja gitu. Tapi bukan hmm, terbaik yang baik banget gitu. Karena hmm, Hungaria gitu. Hungaria yang mana dulu udah jago pun gitu. Tapi nggak bukan level yang kayak gitu gitu. Nah hmm, itulah ya kita beruntung aja sih lihat Messi dan Ronaldo dan mereka hmm. di Argentina dan di Portugal itu juga beruntung. Andaikan Messi itu taruhlah di Antigua dan Barbuda gitu. Ya mungkin ya kita cuma lihat Messi sebagai pemain jago aja gitu. Hmm, Ya, kayak Mbak Gams itu di Saint Kitts and Nevis itu udah itu levelnya udah pemain legend sih di negara hmm, Saint Kitts and Nevis ya di CONCACAF ya. Ya tapi ketika kita ngebawa dia ke level dunia gitu, ya dia tuh ya pemain jago aja gitu. Bahkan hmm, pemain biasa aja. Cuman kita kalau ngomongin di CONCACAF ya dia salah satu legendnya gitu. hmm, Di Karibia sih bukan CONCACAF. Kalau hmm. CONCACAF tuh Amerika Serikat, Meksiko sama Kanada ikut kan. Ya, Iya. Saint Kitts and Nevis masih di bawah mereka jauh sih. Hmm. Berarti sebenarnya ada banyak faktor dong yang kemudian membuat hari ini eh, belum ada pemain yang tadi kalau kata kayak saya tuh undop tadi berarti. Iya, ya masih banyak faktornya dan Hmm. ya paling dekat sih tunggu Ronaldo dan Messi pensiunnya Hmm. ya motifnya gampangnya tadi nggak ada Ronaldo dan Messi deh. Menurut lo siapa? Menurut Hmm. eh, Pak Kiai itu siapa gitu? Misalkan. Hmm. Menurut Oke. siapa? Kalau Vini bang, Kenapa? Vini. Vini bagus dan dia juga di Brasil juga menurut gua itu juga negara yang menarik juga. Dan ini Hmm. efek ketidakadilan gitu ya. Dari tadi kita ngomongin negara gitu. Iya. Karena kan negara-negara yang ya kayak Haaland aja. Haaland tuh jago loh. Dan Norwegia itu punya penyerang-penyerang bagus loh sekarang. Ada Strand Larsen, ada Sorloth, ada Haaland gitu. Dan semuanya Hmm. bagus didukung sama Odegaard. Tapi
Norwegian sendiri belum bagus. Cuman kalau Hmm. Vini Junior menurut gua di level yang sama sih, sama Hmm. ada di bawah sedikit, cuman di kamar yang sama lah sama Messi dan Hmm. Haaland. Kalau untuk Iya. kejagoan individu ya, Oke, oke. Tadi karena sempat mention Haaland, kalau kasusnya Vica gimana, Bang? itu juga bagus. Hmm. Tapi Georgia, Georgia yang ada lagunya itu kan. Kenapa Georgia? John Mayer kan, Why Ah. Georgia Why gitu. Ya, ya kita cuma lihat kebagusan ke Vicha ya di PSG kebanyakan sih, di Georgia bahkan di Euro pun kemarin ya, ya dia dia cuma pemain jago doang, cuman karena Georgia yang nggak bisa berbuat banyak ya mentok di Hmm. situ pembicaraan kepada Kvaratskhelia gitu, nggak Hmm. kayak kita ngomongin dia di PSG gitu. Iya sih. Atau mungkin yang mirip tuh siapa lagi ya? Vlahovic? Vlahovic ya bisa, tapi Eh, Vlahovic lagi turun sih, nggak, menurut gua bukan di kamar yang sama lah kayak oh. Mbappe Messi, Mbappe Haaland gitu. Siapa tuh yang Liverpool tuh? Tengah tuh? Siapa? Szoboszlai? Szoboszlai bagus. Cuman lagi-lagi dari perspektif yang mana dulu gitu. Kita kalau Hmm. lihat sepak bola kan lihatnya cetak gol, flashy-nya Hmm. gimana, dribblenya gitu Hmm. misalnya. Tapi Szoboszlai itu bukan tipikal pemain yang kayak gitu. Jadi kita Hmm. harus lihat kejagoan dia tuh dari perspektif yang berbeda gitu. Lo kalau Hmm. ngomong Szoboszlai jago ke orang awam sepak bola, mereka bakal nanya kenapa dia jago gitu. Tapi kalau lo Iya lagi. yang jago ke orang yang awam bola, orang yang ngerti bola, Hmm. lo cuman tunjukin aja statistik golnya Mbappe, dia langsung ngerti. Oh iya, Mbappe Hmm. jago ya gitu. Tapi Hmm. kalau Szoboszlai, kalau kalau Kvaratskhelia masih banyak gol sih. Ya Hmm. Szoboszlai lah. Kalau kiper mungkin masih bisa dilihat save-nya ya. Meskipun makin Oke. banyak save itu makin berarti timnya makin bapuk bertahan gitu. Bisa jadi Iya. kan gitu. Jadi pemain-pemain kayak gitulah yang makin mudah kita menjelaskannya, berarti itu membuat pemain itu tuh makin mudah diterima juga. Hmm. Soalnya kan tujuan main bola kan sebenarnya menang. Tujuan menang, gimana cara menang, mencetak gol. Makanya Hmm. pemain yang disorot pemain pencetak gol. Hmm. Sama deh kalau lo lihat, lo nggak sempat nonton bola, lo lihat highlights, kira-kira nih De Bruyne pernah curhat nih. Gue lupa di mana. Kayaknya di ini deh, di mana tuh yang pakai ghostwriter tuh gue lupa. Ya dia intinya pernah curhat. Gue tuh gak merasa nggak adil nonton highlights tuh cuman dilihat satu operan terakhir dan tendangan doang gitu. Soalnya gol itu Hmm. diciptakan dari serangkaian hal di belakang itu jauh sebelum itu. Jadi lo ya bener sih pas gue lihat, iya juga ya, kita kalau lihat highlights paling paling panjang dua operan terakhir gitu. Sebelum asis, pre asis, terus asis, gol. Ini kalau golnya normal ya, bukan yang Iya. melut atau apa gitu. Iya juga sih. Sementara orang untuk mencapai tujuan, mencapai gol, gol kan tujuan kan bahasa Inggrisnya gol. Itu kan ada step-stepnya kan, bahkan build up dari Betul. belakang kah, atau dia dari counter attack kah, atau dia dari set piece kah gitu. Yang mana itu nggak bisa dijelaskan dari highlights gitu. Sementara Hmm. makin kesini sepak bola, ditontonan itu makin pendek. Generasi-generasi generasi Gen Z sekarang kan attention span-nya makin dikit. Yang mana Betul. highlights tuh makin laku, tapi highlight seperti apa yang laku tuh kayak gitu. Kalau sepak bola ya pasti skor, pasti peluang, pasti golin, mencetak gol gitu. Hmm. Gol itu dari mana ya? Paling dua tiga operan terakhir aja. Dan gue merasakan ini sendiri waktu gue kerja di video waktu itu, di waktu pas Premier League, pas ada John Dykes gitu. Ya dia kan nuntut highlights harus cepat gitu, harus cepat ada, pas halftime udah harus udah ada gitu. Orang-orang kayak Hmm. lo tau Gerhan gitu kan sih, orang Spiltak yang kerja di video, ya mereka motong motong highlights tuh ya udah dua operan terakhir aja ya. Ya inilah Iya. yang realita yang terjadi gitu di sepak bola. Hmm. Tontonannya emang kayak gitu. Ya bukannya gue bilang kita nggak menghargai cara orang mencetak gol, cara orang build up, cara Hmm. orang bermain bola ya. Tapi ya lo ngerti gak sih? Orang mau lihatnya apa gitu? Kayak orang Iya, baca iya, judul iya. doang, artikel gitu. Bukan baca isinya tuh. Ya karena orang melihat ini apa nih maksudnya gitu. Ini siapa nih golin, ini golnya kayak gimana? Paling paling banter gitu, ini golnya kayak gimana? Oh bagus ya golnya gitu. Hmm. Sementara Iya sih, prosesnya, apa namanya? Dan kayaknya emang sekarang tuh apa ya, yang banyak nonton highlight panjang atau mungkin apa namanya full match itu tuh emang kayaknya yang literally yang generasi-generasi tuanya sih. Kalau yang muda-muda seumuran saya atau yang lebih muda lagi sih kayaknya emang nontonnya ya highlight-highlight yang ada di YouTube yang mungkin durasinya 5 menit, 2 menit iya. bahkan gitu dari beberapa channel gitu. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin loh. Maksudnya kayak, ah Hmm. lo nontonnya highlights doang. Lo mah nggak.
nggak peduli sepak bola misalkan nggak bisa, kita nggak adil kalau bilang kayak gitu. Ya Hmm. ini realita kehidupan kita gitu, bahwa sepak bola 90 menit itu emang harus di package sedemikian rupa sehingga menarik bagi orang-orang yang emang pengen lihat hal-hal pendek doang gitu. Makanya Hmm. ketika tadi kita ngobrol di Instagram kan gue bilang, buat gue sekarang sebenarnya sepak bola itu yang menarik buat gue bukan di lapangan, bukan kayak statistik kayak gini nih, Hmm. tapi di luar lapangan ya. Kayak lo kalau lihat kemarin bahasan-bahasan gue tuh kayak sponsorship, terus juga politiknya, Hmm. geopolitiknya, terus Yang Bang juga Next bahas bahas di VAR itu ya? iya fair from home sama di box box geografik itu dua dua konten yang gue produksi tuh. Jadi box box Hmm. geografik sama fair from home tuh gue produksi. Itulah yang Hmm. sebenarnya yang menarik buat gue. Misalkan Hmm. kayak kalau terdekat ya, One Piece gitu, beneran One Piece kan dilarang tuh. Kayak Iya. ini mungkin gue akan bikin bajak laut di sepak bola tuh kayak gimana sih ya? Uh, Irisannya yang paling dekat ya Sang Pauli sama Orlando Pirates gitu. Kenapa Iya. mereka pakai bajak laut? Kenapa simbol itu menarik gitu? Hmm. Itu keperluan gue di media ya, karena ada Hmm. isu yang One Piece yang harus gue naikin supaya Oh, gue oke. di wave, tapi gue mesti ngebahas itu ke sepak bola. Makanya di Hmm. box box geografi kemarin juga sempat bahas tentang Raja Ampat, sempat bahas tentang Hmm. Bayangkara, bahas polisi, terus bahas apa lagi? Ronaldo waktu mau ke Kupang nih, gue lagi buka. Terus juga apalagi ya para musim kemarin, oh kenapa Piala Dunia di Amerika Serikat nggak laku, Hmm. kenapa mereka panas banget, apakah isu lingkungan kah atau gimana kah, Hmm. kenapa PON juga stadionnya juga nggak bagus, kenapa di Argentina nggak banyak orang kulit hitam kayak gitu gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Dan sebenarnya karena tadi Bang Dex apa nyebut soal hal-hal sekitar itu ya, saya tuh pernah bikin satu konten. Nanti saya coba share ke Bang Dex nanti ke DM gitu ya. Jadi saya Apa bikin tuh? what if. Sebenarnya ini triggernya dari itu, triggernya dari waktu pas Bang Mukti datang ke Box to Box waktu itu bahas soal salah satunya adalah kalau VAR ada di Liga 1. Nanya ke Bang Rossi waktu itu Bang Jer gitu. Nah terus saya mikir gini, karena sekarang tuh lagi rame AI gitu ya, saya pernah berpikir gimana eh, apa yang terjadi kalau misalkan eh, wasit itu diganti sama AI gitu. Kan sekarang tuh kan apa-apa diganti AI gitu kan. Nah, terus di konten saya tuh saya bilang satu-satunya bukan satu-satunya sih. Salah satu yang belum bisa ditangkap oleh AI sampai sekarang itu adalah intensi. Jadi Hmm. kesengajaan atau enggak itu belum bisa ditangkap sama AI oleh sekarang. Bahkan apa namanya yang bisa AI tangkap itu kan sebenarnya kan cuma hal yang sifatnya fisik, mimik, kemudian pergerakan gitu. Tapi apakah orang itu sengaja atau enggak? Atau misalkan dia secara emosional dalemannya itu apa gitu. Itu kan yang sampai sekarang belum bisa ditangkap sama AI gitu kan. Ya akhirnya Hmm. saya menyimpulkan bahwa tidak ada sorry, belum pada levelnya kita menggantikan wasit yang apa namanya yang orang sekarang perdebatkan karena apa namanya wah wasitnya subjektif lah ngasih kartu aneh lah kayak gitu-gitu dengan AI gitu. Kenapa? Karena ya tadi AI belum bisa menangkap intensi gitu. Untuk saat ini belum sih, nggak Untuk tahu ya saat di ini masa belum. depan gimana. Nah, itu. Karena sepak bola masih butuh subjektivitas sih. Lagian dengan subjektivitas itu juga lahir pertanggungjawaban kan. Misalkan kayak kenapa sih wasit memperlakukan ini, Mm-mm. ya yang masih bisa dihukum tuh, wasitnya masih bisa dihukum, wasitnya masih bisa minta maaf gitu. Tapi kalau Mm-mm. itu udah robot kan udah nggak bisa lagi dilakuin gitu. Dan Betul. kita mau marah ke siapa? Marah ke orang yang bikin sistemnya, marah ke siapa gitu. Ini juga yang kemarin sempat dicurhatin juga. Jadi kan kemarin gue ikut programnya PSSI kan, Garuda Academy kan. Iya. Di situ ada pengisinya, namanya Yazin. Yazin itu mantan wasit di Hmm. Singapura. Dia sekarang kerja di AFC. Dia bilang sejak VAR ada di Singapura, wasit-wasit Singapura tuh sebenarnya ini terjadi juga di Inggris. Ya. Dia bilang terjadi di Inggris. Wasit-wasit Singapura itu jadi lebih kayak, lo ngerti gak sih? Lo kalau dapat kemudahan, udahlah gue pakai aja kemudahannya gitu. Jadi Oh, makin aware, makin nggak memperbaiki dirinya gitu. keenakan. Ya, nanti juga dibantu sama VAR gitu. Jadinya pertandingan lebih lama, keputusannya Hmm. lama diambil karena dia selalu lihat Hmm. VAR. Terus juga orang jadi nggak aware lagi, jadi nggak bagus lagi gitu lah. Nggak, Hmm. ya jadi nggak aware lah gitu. Nah itu isu dari teknologi yang membuat aspek manusia jadi kesannya tuh udahlah dibantu teknologi, kita nggak usah Hmm. bagus-bagus itu. Padahal nggak kayak gitu. Itu Itu yang sebenarnya terjadi. sejalan dengan apa kata, aduh, mention nggak ya? Nggak berani saya. Kenapa? Yang bilang apa namanya, untuk sering mengandalkan AI gitu.
Oh, Gibran. Aduh, disambut lagi. Ya nggak apa-apa juga sih. Ini Iya, podcast belum gede kok. iya, iya. Ya sebenarnya ya AI lagi berkembang aja sih. Dan sekarang tuh AI itu lagi sebagai VAR-nya sih, sebagai asistennya gitu. Kita Iya. nggak bisa menyuruh AI menjadi sopirnya gitu. Tapi kita yang sopirnya AI-nya sebagai guide kita gitu. Kita mau ke Mm-mm. sini nih, mau lewat mana nih, mau naik kereta kah, naik keretanya yang mana, stasiun Mm-mm. mana, mau yang jam berapa, mau yang kelas apa gitu. Kita nggak bisa bilang kita mau ke A, udah gua nggak mau tahu gimana caranya gitu. Mm-mm. Nanti lo disuruh naik pesawat yang mana lo nggak punya duitnya misalkan gitu. Mm-mm. Atau lo disuruh jalan kaki, dibilang sehat lo, bisa bisa menyatakan badan tapi jadi lama nyampainya ya lo sehat sih mungkin mungkin pegel terus sehat tapi lama nyampainya. Tapi kebayang sih Bang, apa namanya, kalau misalkan eh bahkan kalau menurut saya ya, misalnya F1 gitu ya. F1 itu kan emang udah full of teknologi kan. Kan mereka itu kan ibaratnya kan kayak kasta tertingginya motorsport gitu kan. Itu aja kan masih banyak subjektivitasnya tuh. Kayak misalkan Hmm. apa namanya, pemberian penalti atau misalkan Ya, juga ya. eh apa namanya, ada beberapa hukuman-hukuman yang diberikan yang sebenarnya itu dalam tanda petik debatable kayak gitu-gitu. Yang bahkan untuk sebuah apa namanya, kasta tertinggi motorsport aja, objek apa, sorry, aspek subjektivitas tuh masih ada gitu loh. Apalagi Ya. sepak bola yang purely human gitu. Yang main human ya human yang nggak mengandalkan mesin kan nggak mengandalkan mekanika nggak kayak Mm-mm. Formula One atau motorsport ya iya sih bener sih. Mm-mm. Ya itu juga lo belum ngomongin politik juga kenapa ada penaltinya Mm-mm. Ah kenapa iya. timingnya misalkan hamin satu balapan atau apa gitu. Mm-mm. Kayak Ya itu gitu. juga banyak aspek lain gitu entah entah beneran pure politik atau ya emang teknologi misalkan ya kebetulan aja ini baru ngedeteknya sekarang gitu nggak dari kemana-mana atau gimana ya gue juga nggak tahu. Tapi emang F1 lu dari tadi ngomongin F1 lu demen F1 ya? Apa jagoan lo? Ya, jagoannya sih Williams. Williams. Nah, Iya. gue F1 sukanya zaman dulu gue tahun 2000-an. Pas zamannya Mika Hakkinen, Michael Schumacher, jagoan gue Jacques Villeneuve. Waduh, lawas juga tuh. Udah lawas lah. Kalau sekarang sih nonton ini doang gue, nonton ya nonton seadanya aja, bukan Hmm, yang merhatiin banget. oke oke. Tapi pernah membayangkan nggak sih Bang Dex kalau misalkan aspek-aspek tadi ya, yang teknologi ya tadi itu ya, itu kemudian bukan jadi aspek pembantu, tapi jadi aspek utama. Itu Hmm. kalau menurut saya sepak bola bakal kaku banget. Ya, aku bener sih. Tapi kita udah melakukan itu di video game yang kita main kan ya. Hmm, Dan iya. lo bakal mensubjektifkan apapun yang lo nggak suka. Misalkan kayak lo main FC, main FIFA, main FC. Oke, iya, iya. Lo nggak bagus, lo menyalahkan koneksi internet, lo menyalahkan stick lo misalkan gitu. Padahal Hmm, ya secara mekanika itu udah game yang sempurna, game yang mendekati sempurna lah gitu. hmm, Maksudnya kok nggak bagus gitu, misalkan kenapa gitu. Ya lo tetap aja pengen mencari subjektivitas dari situ gitu. Ya tanpa disadari manusia tuh ya akan kembali ke kodratnya sebagai manusia gitu. hmm, Memanusiakan sesuatu yang bukan manusia gitu. Bahkan yang udah diciptakan sedemikian rupa mendekati sempurnanya pun ya tetap aja mau hmm, dicari-cari segala hmm. macamnya lah. Berarti nggak bakal ada tuh, apa namanya, maksudnya mau sampai kapanpun gitu, ketika teknologi itu justru menjadi pengendali secara penuh gitu. Buat permainan atau buat keputusan? Kalau permainan maksudnya ganti robot apa gimana? Kalau Ya, keputusan ah, untuk semua lebih ke kalau keputusan keputusan sih. gue yakin bisa sih di masa depan. Hmm, Kalau keputusan ya, misalkan kayak wasitnya diganti robot gitu. Mungkin suatu hari nanti gue lumayan yakin tuh bisa bisa terjadi sih. hmm, Yang paling gampang aja goal line teknologi itu kan hadir di mana kalau gol tuh harus saklek kan harus hitam putih gitu. Pasti iya. atau nggak pasti aja gitu. Ya mereka sendiri kan yang bikin peraturan bahwa kalau gol tuh seluruh bolanya harus lewatin garis gitu. Mm-mm, Ya mau cuman tinggal segini nggak lewat garis, ya buat mereka nggak tetap gak gol gitu. Salah siapa yang bikin aturan gitu? Salah manusia ya kan? iya. Tapi untuk menonton itu susah kan, makanya dibantu sama golan teknologi oleh teknologi. Ya udah terbantu. Andai kan Hmm, dari dulu bilangnya kalau bola nyentuh nyentuh garis saja udah gol, nggak usah lewatin garis gitu. Andai kan dari dulu kayak gini peraturan ya, ya mm-mm. golan teknologi itu jadi nggak penting-penting amat kayak gitu.
Offset ya sekarang offset mesti seluruh badan atau mesti nggak seluruh badan? Ya Nah, itu itu juga tuh. gue nyalahin ke yang bikin peraturan sih. Kalau buat gue nih, ini buat gue ya. Offset itu lo nentuin offset apa enggak? Oke lah lo bisa dibantu VAR untuk lihat garis-garisnya gitu. Hmm. Tapi kan ada kasus-kasus di mana pemain yang kakinya gede, sepatunya ukuran yang 45, offset Oh gara-gara iya, yang offset sepatunya gitu. masuk jengkal doang gitu. Nah menurut gue ya itu bisa jadi offset andaikan bagian yang offsetnya itu menerima bola. Tapi kalau bagian Hmm. yang offset yang nggak menerima, misalkan kakinya offset nih, nih kayak gini, misalkan orang nih kaki nih, Ya. yang offset segini gitu. Tapi dia golinnya pakai sundulan, palanya lagi di belakang gitu. Ini di situasi kayak gini gitu. Ya Hmm. itu kalau buat gue ya, itu nggak offset harusnya. Kalau gue yang bikin Hmm. peraturannya. Gitu. Soalnya di posisi itu kepalanya dia yang dipakai untuk menerima bola itu nggak sedang offset. Hmm. Lo Iya bisa sih. ngerti kan maksudnya kan? Benar, 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 benar. Kan orang sekarang bilang perdebatannya apakah harus seluruh badan? Kan Arsene Wenger kan bilang seluruh badan. Yang Iya. mana itu bakal bikin penyerang makin lebih berani sih dan back tuh akan sangat Oh iya, berhati-hati. iya, iya. Gue Kan akan yang bikin penting semua balik badan balik gitu. balik. Kalau enggak mah Balik. nggak dihitung offset. Tapi itu menurut gua kurang adil. Nah, yang adil, lo Hmm. kan udah punya teknologinya nih. Yang Iya. teknologi rese itu yang orang bilang rese. Kok segini doang dibilang offset sejengkal doang gitu. Ya udah, gue bilang kalau menurut gua ya di bagian yang offset itu dia ini enggak ber ber ini sama bola nggak? Berperan nggak gitu. Kan berperan nggak bolanya? Kalau nggak berperan ya udah nggak usah offset itu mah. Hmm. Karena khawatirnya nanti kalau misalkan apa eh segala bagian tuh lewat dianggap offset, nanti pantat lewat dianggap offside. Hmm. Nanti misalkan yang perutnya buncit lewat dianggap offside. Walaupun Hmm. kayaknya kalau pemain bola apa nggak bakal ini deh gitu. Atau apalagi bahkan kepala lewat misalnya nolak gini dong offside gitu. Dan itu mempengaruhi ke teknologi loh. Ke teknologi apapun yang nggak berkaitan dengan permainan kayak orang mungkin gua kalau jadi bikin perusahaan suatu bola ya Hmm. mungkin gak akan bikin sepatu bola yang tebal-tebal karena ya 1 senti aja bisa bikin offset gitu ya gua nggak akan bikin sepatu bola yang tebal gitu misalkan Hmm. itu kan terjadi juga di olahraga-olahraga lain ya Iya, kayak bola aja dulu sama sekarang kan beda bahannya gitu kalau iya. renang juga beda tuh baju renang dulu sama sekarang beda gitu Hmm. karena teknologi makin berkembang karena ada offset jadi orang nggak mau bikin sepatu kegedean itu bisa terjadi loh nanti Hmm. Waduh. karena ada offset misalkan apa ya dia bikin kayak alat kayak sekarang kan pemain pakai BH itu kan pakai yang Iya. buat Ah. gitu ya mungkin ntar tangannya biar nggak terlalu banyak bisa gerak jadi dia nggak bisa offset gitu ya bisa bisa jadi gitu pemain jadi butuh itu atau gimana gitu ya kita nggak tahu lah konsekuensi apa yang akan terjadi ke depannya dengan banyak teknologi ini Aduh. Tapi emang kalau 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 generasi old school nonton bola, sepak bola sekarang ya mungkin seusia Coach Justin, seusia Bang Pange atau mungkin apa seusia pusing Bung Jebret gitu nonton sepak bola sekarang kayaknya pusing juga deh maksudnya dengan ribet sih banyak perintilan-perintilannya itu. ribet sih pasti ya. Iya. Dan kayaknya apa ketika anak zaman sekarang nonton sepak bola zaman dulu gitu, mungkin mereka akan merasa bahwa seru juga ya. Ya gol tangan Tuhan kayak gitu udah nggak bisa lagi tuh Iya. dan kita nggak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang agung gitu lah kayak ya itu tuh nggak akan terjadi lagi gitu ya Hmm. secara sadar kita tuh bakal bilang itu nggak akan terjadi lagi kecuali banyak keanehan yang terjadi entah misalkan ya tiba-tiba orangnya pengen ada gol tangan Tuhan terus juga disahin itu justru jadi kasus kan kalau kalau sekarang Hmm. terjadi kan kayak gitu Iya, kan iya. nah, itu nggak disadari orang banyak hal hilang yang ya karena kita nggak ngerasainnya aja gitu Iya kemudian sih. kita ngerasainnya kita sadar itu hilang tapi karena kita nggak ngerasain itu ya kayak nggak sadar aja dulu tuh ada gol tangan Tuhan gitu dan mungkin Benar. gol tangan Tuhan tuh jadi nggak penting lagi ke depannya gitu karena Betul. buat orang itu nggak relevan lagi Iya, nggak relevan karena sekarang peraturannya sedemikian ketatnya kan. hmm. Oke, oke. Emang menarik ya, apa namanya, ngomongin tentang sepak bola yang hari makin jelimet ini ya. Dan kita nggak tahu dalam berapa tahun ke depan akan ada apa lagi gitu ya. Mungkin tadi bahkan sampai pada level decision making gitu untuk hal-hal yang sifatnya mungkin pelanggaran atau apa diambil alih oleh AI gitu. Wah, itu nggak kebayang saya. Mungkin mungkin kita tidak akan melihat lagi back-back kayak Van Dijk, kayak Ramos gitu. Karena
Mereka takut tidak ya. punya intensi. Yang penting kalau ada pergerakan kartu. Iya sih, tapi olahraga itu memang kayak sesuatu yang nggak bisa mati ya, karena kan kita kalau ngelihat sekarang olahraga makin berkembang, orang makin butuh olahraga Hmm, karena kalau dulu kan nasionalisme itu kan hadir lewat kayak peperangan gitu sih, meskipun sekarang mau perang dunia lagi katanya ya. Cuman iya. ya hal-hal yang masih pertahanan itu, pertandingan-pertandingan itu, A menang lawan B, A berkompetisi lawan B, itu ya itu adanya di olahraga sekarang gitu. Hmm, Itu belum belum tentu ada di aspek kehidupan lainnya gitu. Yang hmm, mana menurut gua olahraga dihilangin dari kehidupan kita. Misalkan kita pindah lah, kita nggak di bumi lagi gitu. hmm. Kita pindah ke Mars, kan gravitasinya beda tuh. Iya. Kita nggak mungkin bisa main bola lagi loh. Kayaknya gue sih Hmm, ngerasa nggak mungkin bisa main bola lagi. Kalaupun ada bola, itu hal yang sama sekali berbeda dengan sepak bola yang ada sekarang yang kita lagi betul. nonton sekarang gitu. Dengan gravitasinya, Nah, dengan udaranya, dengan iya. macam-macamnya gitu. Dan itu akan jadi sesuatu yang berbeda sehingga gue bisa bilang sebenarnya yang kita lagi omongin itu bukan hal penting buat hidup kita gitu. Lo pernah nonton 2012 gak? Film 2012 tuh, Pernah, udah lama. pernah. Nah, gue selalu berpikir kalau ada kiamat, kita tahu kiamat, Hmm, orang-orang kayak gue ini nggak akan jadi ya orang penting sih. Yang orang penting tuh hmm, kayak dokter, bahkan kuli bangunan tuh penting gitu. hmm. Pemain bola tuh gak penting. Ngapain Iya, lo main bola sama kiamat gitu. benar. Karena ketika orang tahu timeline gitu ya, timeline maksudnya ke akhir dari dunia gitu. Ya mereka akan memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Iya. Iya ya. Kenapa ini makin malam kok merenung begini ya? Ya, tadi lo kan bilang lo kan makin limit ya karena itu naturnya manusia untuk Hmm, semakin berpikir berkembang gitu. Kan ini kan manusia secara harfiah, secara harfiah, secara natural ya. Maksudnya hmm, ya mereka manusia tuh eh, makhluk yang ingin berkembang terus, ingin lebih pintar terus gitu. hmm. Ya itu bakal membuat segala hal nggak cuma sepak bola akan menjelimet ya karena itu karena manusia ingin terus berkembang aja sih sebenarnya. Benar, Apalagi benar. nih yang bisa di improve nih, apalagi yang bisa dibahas nih. Jadi Hmm, nggak akan ada status quo sebenarnya. Lo hmm. lo boleh bilang ke gue deh kalau ada hal yang status quo dari dulu sampai sekarang nggak ada kan? Olahraga Hmm. atau apapun di luar olahraga gitu. Cara mengajar, cara memancing misalkan gitu. Iya lagi astagfirullah. Cara, cara bernapas saja beda gitu orang zaman dulu sekarang gitu. Ya kan Bahkan nggak ada yang saya status tuh ya quo Bang gitu. dituduh ADHD karena apa coba Bang? Napas pakai Apa? hidung tapi nggak keluarnya di mulut. Oh iya, Jadi apa narik napas dan ngeluarin napasnya pakai hidung, nggak pakai mulut. nggak pakai mulut. Hmm. Dan napasnya bunyi. Gitu. Jadi pas dulu saya masih awal-awal jadi host tuh kadang-kadang napasnya tuh suka keluar di mic-nya gitu. Di mikrofon ya. Heeh, jadi kadang-kadang suka ganggu gitu. Operator ngomelin saya, jangan berisik-berisik." Yang terlalu Napasnya dekat tuh kedenger. gini tuh biasanya masih dekat. Napasnya kedengeran. Tapi dia karena kedekatan aja sih komik gitu. Iya sih. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada satu topik lagi nih. Saya sebenarnya ini mumpung sama Bang Rex nih mau kita manfaatkan sebaik-baiknya ini forum ini gitu. Apa-apa. Nah, ini Bang Rex, kan box to box itu sebagai sebuah media sepak bola gitu ya. Hmm. Kan bisa dibilang mereka itu kan sangat-sangat kayaknya kalau saya melihatnya box to box tuh memandang bahwa sepak bola itu punya pengaruh bukan punya pengaruh loh, atau lebih tepatnya dipengaruhi oleh banyak aspek gitu ya. Termasuk Hmm. diantaranya adalah yang sering orang anggap ini terpisah adalah politik Hmm. gitu. Nah, dan sekarang tuh kayak entah kenapa masih 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 banyak orang yang punya pandangan bahwa kick politik out of football gitu. Dan sebenarnya dengan banyak kasus sekarang gitu, mungkin kayak apa yang terjadi di negara kita dan mungkin di negara-negara lain, itu kemudian seolah-olah kayak memantapkan bahwa sebenarnya sepak bola itu tidak bisa dipisahkan dari politik. Bahkan sepak bola itu sebenarnya adalah bagian dari hal yang dikontrol oleh political will. Nah, itu kalau Iya, menurut benar. Bang Rex gimana? Nah, itu lo udah menjawab sendirinya dengan kayak gitu. Enggak, maksudnya menurut Bang Rex gitu. Ya, apa nih? Misalkan kayak yang terbaru SM pindah ke Bandung, politik juga tuh. Ya, kalau Hmm, lihat lihat asal usulnya
ya ada dokumen-dokumen yang nggak bisa di-share tuh, ya juga ada politiknya. Sponsor-sponsor PSSI, kalau kita lihat ada Freeport sama ada Telkom misalnya sih. Mandiri, BUMN. Hmm. BUMN kenapa sih ngebantu PSSI? Oh, karena Erick Thohir Menteri BUMN ya. Tadinya orang mungkin berpikir kayak gitu, cuman setelah gue lihat-lihat di negara lain, Arab Saudi ada Aramco ngebantuin, Qatar ada Qatar Hmm. Airways ngebantuin, terus juga Belanda ada ING ngebantuin, itu BUMN semua ya. Inggris juga Nationwide ngebantuin. Jadi ini emang naturnya sepak bola gitu. Untuk Hmm. dari tim nasional misalkan ya. Ya lo punya perusahaan negara Hmm. yang bikin kebanggaan negara, ya tolonglah bantuin negara kita, bantuin Hmm. sepak bola di negara kita, tim nasional kita. Hmm. Itu naturnya emang kayak gitu. Itu jadi hal yang nggak disadari gitu. Hmm. Tapi sebenarnya ya itu hadir dari perpolitikan-perpolitikan yang ada di dunia ini juga sih. Hmm. Ya kayak misalkan sponsorship, kenapa kenapa sih besok babak keempat mainnya di Arab Saudi sama di Qatar gitu. Ya itu juga Hmm. kalau bukan karena politik ya karena apa lagi gitu. Lo lihat sponsornya AFC, sponsor FIFA, ada Aramco, ada PIF, bahkan PIF itu Danantara ya. Lo bayangin Danantara jadi sponsornya FIFA gitu. PIF jadi sponsornya FIFA, jadi sponsornya AFC. Qatar Airways, Neom tuh kota baru kan di ini Iya. Kota di apa kota Saudi. kota modernnya atau smart Kemudian, city-nya Saudi? ya itu semuanya perpolitikan. Dan gue sempat mikir dan sempat bertanya juga ke waktu Garuda Academy, gue tanya ke orang FIFA-nya, sebenarnya itu motifnya lebih ke politik atau lebih ke uang? Maksudnya kayak kalau uang tuh ya siapa yang lagi punya modal pasti bakal Hmm. disamperin sama FIFA-nya gitu. Kenapa sekarang sponsor-sponsornya tuh dari Arab sama dari Qatar? Karena mereka yang lagi punya uang nih sekarang gitu. Hmm. Ya ternyata politik sama uang itu juga saling berkaitan juga. Ya andaikan sekarang uang yang lagi banyak adalah di negara taruhlah Nauru gitu. Hmm. Ya pasti sponsor-sponsor bakal dari negara Nauru juga. Lo tau Nauru kan? Tahu. Pernah dengar, Di pernah dengar. ya misalkan gitu. Hmm. Ya itu nggak terbanggakan. Jadi kalau dibilang kick politik of out of football itu sebenarnya adalah akal-akalan orang orang para pejabat aja, para petinggi yang pengen ngebuat seolah-olah ini semua adalah misi misi apa namanya, misi mulia gitu untuk memajukan Hmm. umat manusia gitu. Padahal kalau kita lihat ya ya semua hal ya kembali ada timbal baliknya. Timbal balik itu bisa dicapai dengan apa? Dengan ya politik sih. Makanya Jerome Falk, mantan sekjen FIFA pernah bilang kan, Hmm. untuk jadi tuan rumah Piala Dunia itu sebenarnya bukan butuh negara yang kaya, tapi negara yang diktator dia bilang. Jadi negara Uh. yang bisa ngatur warganya untuk nggak protes gitu. Oh, Dia karena misalnya menjamin Rusia, stabilitas. ya Rusia sama Qatar gitu. Hmm. Itu ya mereka bukan negara demokrasi, nggak kayak Indonesia yang mana Israel Hmm. memain di Piala Dunia U berapa waktu itu? Oh, U 20, U20. U20, Piala Dunia 20, rakyat pada protes gitu. Nah itu nggak akan terjadi di negara-negara kayak Qatar, Arab Saudi, sama Rusia kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk ngasih ke negara-negara diktator sebenarnya. Kata Hmm. Jerome Falk ya ini, bukan Berarti kata gue. Cina sebenarnya bisa masuk list dong, Bang? Cina bisa masuk list sebenarnya. Hmm. Makanya FIFA itu deketin Indonesia kalau emang beneran kita di anak emas kan ya katanya. Ya Hmm. menurut gua ini effortnya buat FIFA bakal gede sih. Lo ngerti gak sih kayak gue pengen nganak emasin Indonesia nih, tapi ya Hmm. bakal susah lah gitu. Lebih Iya. lebih gampang gua nganak emasin Arab Saudi, lebih gampang gua nganak emasin Hmm. Rusia. Rusianya sekarang justru lagi di ini kan, lagi ditendang banget kan sama FIFA sama UEFA kan. Benar. Nggak, karena kasus hal yang sama bahkan ke Israel dan Palestina mereka nggak bisa berlaku kayak gitu. Ke Rusia Ukraina mereka bisa, cuman ke Israel Palestina kenapa nggak bisa kayak gitu ya? Lagi-lagi itu politik juga. Iya. F1 juga gitu sih, Bang. Apa contoh misalkan soal apa ya? Sekarang tuh kan yang memimpin FIA gitu ya, Federasi olahraganya tuh kan ini kan apa Muhammad bin Sulaim kan. Kalau nggak salah dia tuh orang Qatar apa orang mana itu ya? Kayak kayak gitu. Terus eh F1 itu sekarang mau apa sangat ekspansif banget ke Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah aja mereka tuh sekarang udah ngelis empat kalau nggak salah. Qatar, Bahrain, Saudi, sama Abu Dhabi.
yang Hmm. rencananya mungkin akan ditambah lagi, cuma nggak tahu lah gitu. Terus eh, banyak juga sponsor-sponsor apa namanya sponsor-sponsor dari Timur Tengah kayak Aramco tadi, Qatar Airways, terus apa lagi yang kelihatan tuh ya? Kalau Neom di Formula D kalau Neom. Terus apa lagi? Ada beberapa gitu. Dan juga ngomongin soal Rusia tadi karena sempat mention soal Rusia. Jadi di 2021 itu kan pas perangnya tuh kan. Dan Hmm. F1 itu kalau nggak salah ada satu pembalap Rusia, rookie, namanya kalau nggak salah Nikita Mazepin. Nah, Hmm. terus musim depannya Nikita Mazepin di-kick tanpa alasan Hmm. yang jelas. Terus pembalap-pembalap yang berasal dari negara Rusia itu kemudian nggak bisa pakai bendera Rusia lagi sebagai Hmm. nationality gitu. Makanya kenapa pembalap-pembalap kayak Daniel Kvyat, terus kayak apa namanya Robert Schwartzman, terus siapa lagi ya yang dari Rusia tuh? Atau kalau Nikita Mazepin kan udah nggak ngebalap lagi kan sekarang. Terus yang dari Rusia lagi tuh ada beberapa gitu. Itu akhirnya mereka tuh mencoba mencari apa namanya negara-negara lain kayak misalkan Daniel Kvyat tuh pakai bendera Italia. Nah, Hmm. yang yang sangat disayangkan itu sebenarnya Schwartzman. Kenapa? Karena Schwartzman itu karena dia itu apa namanya orang Rusia yang orang tuanya tuh lahir di Israel, akhirnya dia pakai bendera Beda Israel. Israel. Ya sebenarnya itu juga terjadi di Belarusia ya. Belarusia Mm-mm. juga kayak gitu kan. Jadi benderanya tuh nggak bisa hadir di berbagai olahraga. Termasuk gua karena lagi merhatiin tenis juga, Sabalenka kan juga Belarusia kan. Ya Mm-mm. dia juga benderanya nggak bisa ada gitu. Kalau Rusia sih, ya gua kalau jadi Rusia gua ngerasa di anak tirikan bukan anak tirikan. Diperlakukan jadi kayak Tom Lembong lah gitu. Gue bakal ngerasa nggak adil gitu loh. Kalau gue jadi Rusia, ya, ini bukan gue belain Rusia ya, cuman bukan gue belain Rusia. Ada negara Belarusia udah lah. Tapi lebih karena gue nggak melihat kayak kayak persis kayak orang Indonesia lihat orang ditilang nggak pakai helm. Lah itu nggak pakai helm kok nggak ditilang. Jadi dia bukan berefleksi pada dirinya sendiri, tapi menunjuk orang lain kenapa dia nggak ditilang gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Dan, dan itu terjadi di semua hal sih. Ya perpolitikan dan olahraga tuh nggak cuma sepak bola, F1 juga terjadi gitu. Mm-mm. Dan kalau lo tanya kenapa Timur Tengah, ini karena gue udah banyak banyak apa nyari tahu ya. Lo kebayang nggak? PIF dan antaranya Saudi itu ngegelontorin uang buat F1, buat gulat, buat golf, buat sepak bola. Sepak bola tuh berarti ngebeli Newcastle, datangin Ronaldo, memperbaiki Liga Arab Saudi. Nah Mm-mm. itu kira-kira duitnya berapa persen dari semua aset yang mereka punya dari dana Mm-mm. antara dari PIF? Coba lo tebak berapa persen? Kalau kemarin Bang Jer tuh ngomong berapa ya waktu itu? Ini Kalau gue nggak udah pernah salah, bahas sih di box to box. iya, nggak. Karena kita pernah ngundang Bang Jer juga waktu itu. Hmm. Berapa ya? Duh, lupa lagi. Berapa Bang? Lupa saya. 0,7%. 0,7. Buat mereka itu gede banget lah. Yang mereka udah habisin tuh gede banget. What Tapi the lo harus hell? lihat dari perspektif negara itu ya. Lo jadi Arab Saudi lah, lo jadi Arab Saudi. Lo pernah ngobrol sama orang Arab Saudi nggak? Gue pernah ngobrol sama orang Saudi. Belum pernah, belum pernah. Banyak banyak orang Arab Saudi. Mereka senang apa yang dilakuin oleh negara mereka terhadap Hmm. neom, terhadap olahraga-olahraga mereka. Mereka senang karena ya itu yang harus dilakuin dan negara rakyatnya pada senang gitu. Kita di Hmm. luar aja ya Korea sini. Hmm. Lo kalau jadi Arab Saudi, lo punya kemewahan Hmm. itu, ya lo akan manfaatin itu. Iya. Dan kita nggak bisa bilang bahwa Arab Saudi nggak punya sejarah. Kenapa mereka pengen bikin liga mereka bagus? Mereka nggak punya sejarah. Hey, lo kalau punya duit sebanyak mereka dan lo mau sepak bola bagus, ya cara yang lo lakuin ya kayak gini, Ya yang ngabisin sekarang. duit kayak gini. Dan mereka ngabisin duit itu nggak banyak, cuma 0,7%. Jadi kayak it's okay lo ngabisin duit ini dipersilakan oleh negaranya gitu. Ya Hmm. emang gini lah caranya gitu. Dan kita seolah-olah menjaga martabat sepak bola bilang Liga Arab Saudi itu bukan liga yang bagus, bukan liga yang Hmm. sepak bola banget, nggak Hmm. nggak punya marwah sepak bola. Hmm. Kita juga mandang Man City, PSG juga kayak gitu. Lalu kalau kalau jadi klub kayak Man City, kayak jadi klub kayak PSG, yang sejarahnya itu bukan klub punya sejarah, tapi nggak sekuat klub kayak Real Madrid, Hmm. Barcelona, Liverpool gitu. Ya mereka akan menggunakan apa yang mereka punya, sumber daya yang mereka punya, ya uang itu Hmm. buat naikin. Kalau enggak ya mereka nggak akan bisa jadi tim gede gitu. Lo Hmm. kan belum nyalahin cara mereka jadi gede dengan uang, karena itu satu-satunya cara yang bisa dilakuin oleh tim yang nggak punya sejarah. Hmm. Balikin lagi harusnya sama fan Man City, fan PSG, sama fan Arab Saudi kalau ada gitu.
ya ya inilah yang akan dilakuin sama tim yang nggak punya sejarah ya, kayak gini Hmm. caranya. Lo mau gimana? Mau gua start dari awal pakai sejarah gitu. Ketika gua udah naik, ya tim-tim kayak Liverpool ya udah di atas, nggak bisa, gua nggak bisa ngejarnya gitu. Gimana cara gua Hmm. ngejar ya? Ya pakai yang lo bilang cheat ini, duit ya, gue baru bisa Hmm. ngebalap lo gitu. Dan dengan gue bilang ini, lo bilang ini nggak mulia gitu. Ya sebenarnya standar moral lo aja sih yang ketinggian gitu. Bukan standar moral yang ketinggian sih Bang, tapi sebenarnya kita itu eh, saya nggak mau nyebut semua orang, tapi kebanyakan gitu. Itu paradoks, bukan paradoks, hipokrit. Iya, hipokrit nih. Mm-mm. Jadi mereka tuh nggak punya standar yang konsisten untuk menilai dua case yang sama gitu. Ya kayak Rusia sama Israel aja itu kan hipokrit. Bener. Terus apa namanya? Dan kalau emang misalnya nih mereka mau mau berdebat soal investment Saudi yang sedemikian banyaknya gitu. Lantas apa kabar kemudian Amerika kemudian mana lagi? Walaupun memang itu perseorangan gitu ya. Tapi kan maksudnya itu kan Hmm. juga bagian dari investment juga toh gitu. Maksudnya as Iya. business usual walaupun yang satu aktor individual atau aktor swasta yang satunya aktor negara gitu. Hmm. Kayak Iya gitu. bener. Ya lo mau bicara moral, mau bicara apa ya? Ya kasus per kasus ya beda sih. Bener. Ya begitulah emang apa ya? Ya saya sih nggak mau menyebut moralnya tinggi karena bagi saya di zaman sekarang apa nggak ada orang yang moralnya setinggi itu tuh nggak ada sebenarnya. Cuma emang dasar suka nggak suka aja sebenarnya mah. Iya, suka aja bener sih. Kayak gitu. Tergantung perspektif aja. Dan Iya. satu hal yang perlu diperhatiin dari Arab Saudi ya, misalkan lo masih tertarik dengan topik Hmm. ini adalah mereka mau majuin e-sport itu sih yang Oh sebenarnya iya, lagi. apa mereka bikin event e-sport kan kalau nggak salah. Kalau eventnya mungkin bisa kita lihat, tapi yang lagi mereka lagi, ini gue ngobrol sama orang Arab ya, ketemu Hmm. di Jepang ya gitu. Ya mereka bilang mereka lagi pengen bikin game. Kan kalau sekarang kan game-game produsen itu kan kebanyakan dari Amerika, dari Jepang kan. Iya. Belum pernah kan lihat game dari Timur Tengah, dari Arab Saudi kan. Meskipun lo Wow. kalau lihat Al Hilal tuh Safi itu, Hmm. SAPVY itu Hmm. perusahaan ini tuh, perusahaan game tuh, Oh. sport itu, punya punya negara gitu. Nah mereka lagi ngembangin. Jadi ketika lo suatu hari nanti lihat ada game bagus dari Arab Saudi, nah itu mereka udah berhasil tuh. Ya ya ya. Dan kayaknya emang karena apa ya? Mungkin ini kasusnya tuh mirip kayak apa yang lagi ramai diperdebatkan sekarang, Bang Dex. Perintis Apa? dan pewaris. Oh iya, Kayak ya gitu. lo harus memanfaatkan privilege yang lo punya sih Ya sebagai pewaris. memang gitu. Jadi pewaris harus miskin dulu, enggak juga kan? Bener, Harus kehilangan harta dulu, enggak juga. Enggak bener. juga. Jadi lo kalau kehilangan harta dulu, lo dicap orang bodoh. Kalau punya warisan banyak tapi lo memilih untuk miskin dulu gitu. Mm-mm. Kan apa namanya? eh Misalnya ada orang misalkan ngasih gitu duit apa ngasih kita duit banyak gitu, terus nggak kita manfaatkan dengan baik atau misalnya kita tinggalin gitu. Itu kan ya bodoh gitu. Maksudnya anggaplah itu udah jelas ya gitu. Misalnya udah jelas itu dari mana gitu, bukan bukan money laundry, bukan apa, emang literally ngasih gitu. Misal karena orang tua kita yang punya nama atau misalkan karena riwayat keluarga kita yang bagus gitu, kemudian ada yang ngasih gitu, terus kita tinggalin ya bodoh namanya. Lo btw lo umur berapa? Atau kelahiran? 24, nanti 14 Agustus 24. Oh 24. Ya kita kita beda 10 tahun. Lebih bahkan 12 tahun. Gua 36. Oh, Gua baru baca ini, baru baca riset menarik. apa Lo tuh? belum punya anak berarti ya? Belum nikah? Belum. Udah, belum nikah. Jadi kalau lo lihat generasi generasi baru, generasi Z berarti ya, Gen Z. Lo bukan Gen Z berarti kan? Apa Gen Z lo? 2001. Gen Z bukan? Gen Z ya? Ganti, ganti, ganti. Ya Gen Z lihat gen yang baru tuh gen alpha Gen ya. Alpha. Kita tuh selalu kayak degradasi. Misalkan kayak orang tua gue lihat gue, eh bapak tuh dulu lebih susah dari kamu. Gue juga lihat anak gue. Ngerti, 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 Gue juga ngerti. lebih susah dari lo. Kita lihat generasi sekarang lebih lunak, lebih cemen daripada generasi Hmm. kita gitu. Nah sebenarnya gue baru baca riset tadi nih hari ini. Jadi kasus kayak gini tuh meremehkan generasi baru itu udah terjadi dari tahun 600 sebelum Masehi.
Jadi Wow, emang udah alaminya orang untuk meremehkan generasi penerus mereka, karena emang pengalaman yang didapatkan tuh berbeda-beda tiap generasinya. Nah betul. makanya kayak ya dari pembicaraan kita ini ya nggak akan berhenti lah orang tuh kalau tadi pewaris sama apa perintis gitu. Perintis ya. Ya kesannya pewaris tuh hal yang buruk gitu ya. Padahal kan itu Mm-mm. masalah privilege aja kan kayak gitu. Ya Benar. ini udah terjadi sejak dulu sebenarnya. Orang meremehkan generasi yang lebih muda tuh gitu. Mm-mm. Ya, apa namanya? Kayaknya emang apa ya? Emang ngobrol sama Bang Des tuh nggak bisa sebentar sih. Pengen kapan-kapan meet up ya Bang. Penasaran saya. Banyak yang mau saya gali loh Bang. Lo tinggal di mana bang? Bogor. Di Bogor, oh, jauh sih. Gua kosan gua di Kemang nih. Kalau Nah, lagi di sini Kemang jauh banget. jauh sih. Kemang Jaksel ya, bukan Kemang Bogor ya. Iya, ada Kemang Kemang. Bogor soalnya. Kemang pertama tuh mana? Bekasi bukan sih? Kalau Kemang Pratama Bekasi. Kalau Kemang Bogor ada lagi, beda lagi ya? Iya dia apa namanya kalau mau ke Ciputat dari Bogor kan lewat Parung tuh. Nah, Oh, apa namanya sebelum masuk Parung ada namanya Kemang. oh, ada lagi ya Kemang ya. Lo Iya tau gitu. Kemang versi bahasa Inggris nggak? Apa tuh? Tomang. Hah? Kan Oh, itu bahasa Inggris Tom. ya Allah. Ntar, berapa kali tuh? Satu, dua, tiga. Aduh, aduh. Banyak loh apa yang mau dibahas sebenarnya tapi karena sudah malam. Oh, Oke, nggak boleh Bang, kapan-kapan. Bang Dex, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin Bang Dex sampaikan untuk penutup. Tadi udah gue sampein sih. Gue bilang sebenarnya gue tuh kan kerja di bola kan dari 2013 yang kerja beneran ya, bukan tertarik ya. Kalau Iya. tertarik tuh dari kecil. Cuman gue makin dewasa tuh makin sadar bahwa apa yang gue suka ini, passion gue ini, ya sebenarnya itu bukan hal penting gitu. Ya tadi yang gue bilang kalau besok kiamat orang-orang kayak gue, orang-orang kayak Coach Justin nih, gue nyebut nama aja nih ya. Ya itu bukan orang-orang penting yang patut diselamatkan gitu. Bukan kayak dokter, bukan kayak insinyur, bukan kayak kuli bahkan gitu. Hmm. Jadi gue selalu mencoba kalau bahas bola tuh hal yang bukan di lapangan gitu. Makanya Hmm. kalau lo lihat di box to box atau di konten-konten gue yang suka gue tulis ya gue kebanyakan ngebahas itu karena Hmm. 36 tahun hidup gue berarti sejak 2013 sampai sekarang ya uang yang gue punya ini kalau lo lihat di belakang ada jersey ada di Hmm. sini itu ada buku banyak ya itu semuanya gue dapetin dari sepak bola yang tadi gue bilang nggak penting itu tapi Hmm. ketika gue merefleksikan diri ya sebenarnya emang gue makin makin sadar bahwa hidup tuh memang sangat-sangat semu gitu loh. Kita Hmm. memperjuangkan hal, kita bekerja di suatu bidang gitu, kuliah atau kerja gitu. Ya sebenarnya hal itu belum tentu penting buat dunia ini gitu. Hmm. Tapi itu penting buat diri kita sendiri kan. Diri Betul. gue, dalam hal ini diri gue gitu. Gue bisa ngupdate hidup gue, improve hidup gue, Hmm. improve hidup anak istri gue gitu. Dan Hmm. ya gue mau mindset ini ada di semua orang, dimana sekarang kan kondisi perekonomian Indonesia juga lagi susah kan gitu Betul. ya lo start di diri lo sendiri aja gitu dengan lo melakukan itu segala improve yang lo lakuin yaitu Hmm. seenggaknya itu berguna buat diri lo sendiri dulu gitu Hmm. karena makna hidup tuh ya kalau lo bisa memaknai apa yang lo dapatkan dan apa yang lo kasih sih Hmm. itu sih soalnya kalau mau ngadu-ngaduan gitu ya buat gue apa yang gue lakuin ini sebenarnya bukan hal penting sama sekali gitu Hmm. Hmm. bahkan Benar. kita ngobrol kayak gini juga kalau kita rating itu dari diantara semua kepentingan di dunia ini tuh nggak penting ini. Iya sih. Iya kan? Oke. Ya Allah. Aduh, ini udah pada level kayaknya malam yang tepat untuk merenung. Oh ya, sebelum ditutup, Bang Nes mungkin bisa sampaikan ke pemirsa untuk nonton Brahms FC hanya di Brahms Lock Media. Ya silakan buat yang nonton, buat yang nonton berarti, buat Ya, siapa? ya buat pemirsa atau buat audiens atau buat siapapun gitu loh. Ya buat kalian yang suka obrolan-obrolan kayak gini, obrolan olahraga, obrolan sepak bola, atau F1 bahkan, ya Hmm. kalian bisa pantengin terus di Brahms Look Media ya. Jangan Oke. lupa. Diikuti terus pokoknya.
Oke, Bang Dex, terima kasih untuk obrolan yang ngalor ngidul dan terlalu bermakna ini. Sama-sama, Bram. Oke, oke. Dan Bram pemirsa, Master. jangan lupa untuk diikuti semua sosial media kita dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.